Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 6 ingin mempresentasikan materi tentang pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama anggota kelompok 1, yang pertama Akmal Humaini nomor absen 4, yang kedua Ale Rohali nomor absen 5, yang ketiga Ale Salsabila nomor absen 6, yang keempat Anissa Rahmawati nomor absen 8, yang kelima Aulia Putri nomor absen 9, yang keenam Firmansyah nomor absen 15, dan yang ketujuh saya sendiri Jenia Zararisti nomor absen 18. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Beberapa hal yang harus diragukan para ilmuwan adalah mengenai jumlah pemanasan yang diperkirakan akan terjadi di masa depan, dan bagaimana pemanasan serta perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. Hingga saat ini masih terjadi perdebatan politik dan publik di dunia mengenai apa jika ada tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi atau membalikan pemanasan lebih lanjut untuk beradaptasi terhadap konsekuensi-konsekuensi yang ada. Sebagian besar pemerintahan negara-negara di dunia telah menandatangani dan meratifikasi protokol Kyoto yang mengarah pada pengurangan emisi gas-gas rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Efek rumah kaca adalah proses penyerapan panas yang dipancarkan sebuah planet dan pemancaran kembali panas tersebut ke planet itu oleh gas rumah kaca yang menyelubunginya. Unsur pembentukan efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida bisa menahan panas matahari yang mengakibatkan panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari temperaturnya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya min 18 derajat Celcius, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut berlebihan di atmosfer akan mengakibatkan pemanasan global. Penyebab pemanasan global. Yang pertama, polusi karbon dioksida dari pembangkit listrik bahan bakar fosil. Ketergantungan penduduk dunia pada listrik dari pembangkit listrik bahan bakar fosil membuat semakin meningkatnya pelepasan gas karbon dioksida hasil pembakaran ke atmosfer. Yang kedua, polusi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar untuk transportasi. Sumber polusi karbon dioksida lainnya berasal dari mesin kendaraan bermotor berbahan bakar fosil. Keadaan semakin diperparah oleh adanya fakta bahwa permintaan kendaraan bermotor setiap tahunnya terus meningkat, seiring dengan populasi manusia yang juga tumbuh sangat pesat. Namun, semua peningkatan ini tidak diimbangi dengan usaha untuk mengurangi dampak pemanasan global. Yang ketiga, gas metana dari peternakan dan pertanian. Gas metana menempati urutan kedua setelah karbon dioksida yang menjadi penyebab terjadinya efek rumah kaca. Gas metana dapat berasal dari bahan organik yang dipecah oleh bakteri dalam kondisi kekurangan oksigen, misalnya di persawahan. Yang keempat, aktivitas penebangan pohon. Penggunaan bahan kayu dari pohon sebagai bahan baku industri dan perumahan membuat jumlah pohon di permukaan bumi ini semakin berkurang. Hutan sebagai tempat utama tumbuhnya pohon-pohon semakin sempit akibat beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Fungsi hutan sangat penting sebagai paru-paru dunia dan dapat digunakan untuk mendaur ulang karbon dioksida yang terlepas di atmosfer bumi. Yang kelima dan yang terakhir ada penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Pada kurun waktu 50 tahun terakhir abad ke-20, penggunaan pupuk kimia dunia untuk pertanian meningkat pesat. Kebanyakan pupuk kimia ini berbahan nitrogen oksida
yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkap panas, sehingga ikut memanaskan bumi. Akibat lainnya adalah pupuk kimia yang meresap masuk ke dalam tanah yang dapat mencemari sumber-sumber air minum. Dampak pemanasan global. 1. Ketidakstabilan iklim. Para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan menjadi lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Jumlah es yang terapung di perairan utara tersebut akan berkurang. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi. Pegunungan di daerah subtropis, bagian yang ditutupi salju, akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Suhu pada musim dingin dan malam hari akan cenderung untuk meningkat. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari air lautan. Selain itu, air akan lebih cepat menguap dari tanah. Akibatnya, beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Pola cuaca menjadi lebih ekstrim dan tidak terprediksi. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan air laut. Pemanasan juga akan mencairkan banyak es di kutub, terutama sekitar Greenland di daerah kutub utara. Tinggi muka air laut di seluruh dunia telah meningkat antara 10-25 cm selama abad ke-20. Dan pada abad ke-21, para ilmuwan memprediksi akan terjadi peningkatan lebih lanjut antara 9-88 cm. Perubahan tinggi muka air laut akan sangat mempengaruhi kehidupan di daerah pantai. Yang ketiga, gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini, karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk berimigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, perkembangan pembangunan oleh manusia akan menghalangi perpindahan ini. Yang keempat, dampak kesehatan. Temperatur yang panas dapat menyebabkan gagal panen sehingga akan muncul pada kelaparan dan malnutrisi. Perubahan cuaca yang ekstrim dan peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub utara dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan bencana alam seperti banjir, badai, dan kematian akibat trauma. Yang kelima, pergeseran ekosistem. Kenaikan suhu global dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air maupun penyebaran penyakit melalui vektor, seperti meningkatnya kejadian demam berdarah karena munculnya daerah ekosistem baru untuk nyamuk berkembang biak. Dengan adanya perubahan iklim seperti telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa spesies vektor penyakit virus, bakteri, plasmodium menjadi lebih resisten terhadap obat tertentu. Berikut ini adalah contoh dan dampak pemanasan global. Pembahasan yang terakhir yaitu pencegahan pemanasan global. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Pohon merupakan penghasil gas O2 atau oksigen di dunia dan menyerap gas CO2 atau karbon dioksida. Semakin berkurang pohon akan menyebabkan gas CO2 dapat dengan leluasa menyebar dan akhirnya membuat bumi semakin panas. Yang kedua, melakukan reboisasi. Banyak tindakan yang telah dilakukan manusia seperti merusak hutan hanya untuk mencari keuntungan sesaat. Tanpa disadari, hutan yang fungsinya sangat vital bagi manusia setiap hari terus dirusak oleh sebagian manusia yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah dengan tegas menerapkan undang-undang tentang perhutanan dan melakukan reboisasi terhadap hutan yang sudah gundul.
Yang ketiga ada menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan adalah kendaraan dengan bahan bakar listrik. Energi listrik selain harganya lebih murah, ternyata juga lebih ramah terhadap lingkungan jika dibanding dengan bahan bakar minyak. Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Banyaknya pemakaian kendaraan pribadi menyebabkan borosnya penggunaan bahan bakar. Setiap kendaraan berbahan bakar minyak akan mengeluarkan gas pembuangan berupa CO2 dan CO. Gas-gas ini dalam jumlah yang besar dapat menimbulkan efek gas rumah kaca yang akhirnya membuat terjadinya pemanasan global semakin parah. Yang kelima, menggunakan lampu hemat energi. Penggunaan lampu hemat energi akan mengurangi listrik yang digunakan. Hal ini dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan pemanasan global. Kemudian yang terakhir ada menanam pohon di pekarangan rumah. Jika semua masyarakat menanam berbagai macam tanaman, maka kebutuhan oksigen sedikit demi sedikit akan terpenuhi, dan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer akan berkurang. Dari materi yang dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa dampak dari pemanasan global sangatlah berbahaya dan merugikan kita semua. Oleh sebab itu, hendaknya kita menjaga dan merawat lingkungan agar sumber daya yang kita rasakan saat ini juga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Kemudian ada kutipan dari Al Gore yang intinya adalah sains mengingatkan kita bahwa jika kita tidak segera mengurangi pemanasan global, maka kita dapat menciptakan musim panas karbon secara permanen yang dapat berbahaya bagi kita semua. Itu dia materi pemanasan global yang dapat disampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.